Tanggal 29 malam ditemukan, 30 di rumah sakit. Pas kami mau pulang, dia datang. Dia datang itu dikawali oleh apa namanya? Polisi. Iya, ya. Dikawali oleh polisi. Begitu dia sampai di rumah sakit, banyak mahasiswa yang berteriak dia, pembunuh, pembunuh, pembunuh. Kau bunuh Vika, kau bunuh Vika. Kau beli balsem untuk apa? Kau beli balsem untuk apa? Suara NTT dari timur Indonesia mengawal realita, menekan sejarah untuk keadilan dan demokrasi. Selamat malam pemirsa Suara NTT, kembali lagi bersama saya Mester Alopada. Malam hari ini di podcast Suara NTT kita akan berdiskusi, bercerita tentang sebuah persoalan di mana beberapa tahun yang lalu, tahun 2024, terjadi sebuah tragedi di mana ada seorang mahasiswa yang dikabarkan bunuh diri. Namun dalam perjalanan keluarga korban menemukan ada bukti petunjuk yang mengarah pada kematian yang tidak wajar. Artinya di sini ada dua informasi yang berbeda. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga korban untuk mengetahui peristiwa kejadian itu, kronologis dari korban yang telah dilaporkan juga ke Polda NTT. Untuk itu tidak berlama-lama, langsung kita kenalkan keluarga korban. Ini Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar nih Bapak? Ya, baik-baik. Ya. Jadi Bapak ini terkait dengan persoalan yang terjadi di Kota Kupang, dimana ini minta maaf Bapak, tentu Bapak masih merasa duka karena ada sebuah harapan untuk mendapatkan keadilan, tetapi sampai hari ini kasus dugaan kematian tidak wajar terhadap anak Bapak belum terungkap ya. Belum terungkap. Nah, kami dari tim media ingin mengetahui kronologis versi keluarga. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejak kapan dapat informasi dan bagaimana merespon informasi bahwa anaknya telah meninggal. Jadi baik, terima kasih. Saya sebagai orang tua kandungnya korban, saya Yosef Kianoni, nama saya. Jadi terkait dengan meninggal anak kami Yohana Francisca yang adalah mahasiswa ICB, ya sudah semester 7 jurusan farmasi. Sudah 1 tahun lebih sampai dengan ini hari kami keluarga itu belum terima. Kami keluarga belum terima dengan dia punya cara kematian yang dikabarkan bahwa dia gantung diri. Kenapa kami belum terima? Karena dilihat dari ciri-ciri gantung diri sebenarnya itu tidak ada. Seperti ada lidah menjorok keluar, kemudian seperti mata melotot keluar, kemudian ada kotoran besar ataupun kotoran kecil keluar, bahkan jeratan tali pun tidak ada di leher. Itu yang membuat kami keluarga sampai dengan ini hari tidak terima. Atau sampai saat ini Bapak mereka belum tahu apa motif kematiannya? Belum, kami belum terima. Hanya kami belum tahu motif kematian ini anak kami ini. Karena kemarin informasi yang keluar itu kan bahwa gantung diri murni, namun dari gejala-gejala yang ada keluar korban mencurigakan ya, sehingga dilaporkan benar, begitu. Iya, benar. Nah, ini kasus ini kan sudah dilaporkan ke polisi Bapak. Kemudian apakah keluarga korban sudah mendapatkan informasi atau penjelasan dari polisi terkait perkembangan kasus ini?
sampai dengan ini hari kami belum dapat kejelasan. Nah, sampai dengan ini hari kami belum dapat kejelasan tentang perkembangan kasus meninggalnya anak kami ini. Bahkan sampai kami otopsi pun, hasil otopsinya sampai ini hari pun belum disampaikan atau belum diinformasikan secara lisan maupun tertulis kepada kami keluarga, itu belum ada. Waktu kapan tuh Bapak? Waktu kapan ini Bapak mereka dengar kabar bahwa anaknya meninggal? Jadi ceritanya begini, tanggal 29 sore itu anak kami yang kami biasa panggil nama Vika itu, saya masih komunikasi dia lewat handphone, telepon, kemudian jam 8 malam pun masih telepon, kemudian jam 9 malam pun dia masih live di TikTok. Nanti setengah 11 baru ada telepon dari mama kos telepon saya angkat. Pak Yos, selamat malam. Iya, selamat malam mama. Pak Yos di mana? Saya di rumah. Pak Yos sehat-sehat kok? Iya mama, saya sehat-sehat. Bagaimana? Ini ada Vika. Vika kenapa? Vika gantung diri. Itu berita dari mama kos bahwa Vika gantung diri. Antara percaya dan tidak itu memang ada. Karena anak tadi saya baru komunikasi dia punya persoalan apa-apa pun tidak ada. Kemudian saya tanya, jadi bagaimana kondisi anak saya sekarang ini? Masih bernapas atau tidak? Sudah meninggal? Mama kos bilang, saya juga tidak tahu karena sekarang banyak polisi yang ada di dalam. Sementara selidiki. Saya baik, kami segera turun. Akhirnya saya kumpulkan keluarga. Kami pakai oto dari sore jam 3 sampai sini jam 6 pagi. Karena kami datang di ruang mayat, belum buka, kami tunggu sebentar. Akhirnya petugas datang, mulai buka pintu, kemudian kami masuk. Mereka keluarkan mayat dari freezer karena mereka awetkan menunggu kami keluarga. Setelah itu taruh di atas meja. Sudah saya yang buka ini spray. Mereka bungkus dengan spray waktu itu. Saya buka spray, saya cek mulai dari kepala sampai ujung kaki. Anak saya ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Cuma di punggung telapak kaki kiri itu ada memar panjang. Kemudian mata untuk mau melotot keluar juga tidak ada, lidah mau menjorok keluar pun tidak ada, kotoran besar kecil pun tidak ada. Kalau di leher tanda-tanda apa yang kalau di leher saya sempat bolak-balik dia untuk periksa, itu ada 2 titik yang warna merah, satu di samping kiri, samping kanan. Itu warna merah kehitaman. Ada 2 titik di situ. Setelah itu kami tunggu dokter mungkin setengah jam. Dokter datang langsung. Dokter minta maaf, bilang dia terlambat. Oke, sekarang kita mulai dengan pemeriksaan. Sudah, dokternya mulai periksa dari ujung kaki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu dia simpulkan. Dia bilang, itu juga? Iya, saat itu juga. Jadi di depan kami keluarga, dia kasih kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ini, kesimpulannya bahwa terjadi sianosis atau kebiruan di ujung jari tangan karena kekurangan oksigen akibat tercekik di leher. Tercekik ya? Tercekik di leher ini, dia sambil tunjuk ke leher korban. Itu menjadi pertanyaan kami keluarga. Tercekik ini tercekik karena talika atau tercekik karena dicekik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat itu melakukan otopsi. Saat itu, tapi karena saya tolak. Artinya dalam kondisi seperti itu saya juga, ya sudahlah, mungkin saya punya anak ini dia bunuh diri. Jadi kami terima. Akhirnya petugas bilang, Bapak kalau tidak mau untuk diotopsi, berarti kita buat surat pernyataan penolakan otopsi. Saya siap. Setelah saya tanda tangan surat penolakan, maka dia punya barang-barang milik pribadi korban itu dikembalikan
Poluan datang, Bapak ini dia punya HP. Apa saja itu barang milik Yang korban? pertama HP. Nah, kemudian setelah HP, sebaik Ibu terima kasih, ambil isi di saku. Kemudian datang lagi petugas yang mengaku namanya Pasinaga. Pasinaga. Dia bawa kain lipat. Dia bilang, Bapak ini kain yang digunakan untuk ke gantung diri. Di situ saya kaget. Kok kain? Kain lipat, bukan tali. Kemudian sebelum Pasinaga kembalikan ke saya sebagai keluarga atau orang tua, Pasinaganya langsung ragakan di depan saya bahwa ini Bapak kain lipat yang digunakan untuk gantung diri, jadi korbannya dia buat simpul 8 seperti ini. Dia ragakan di depan saya. Dia buat simpul 8 seperti ini. Kemudian ujung kainnya dia gantung diikat di atas lubang angin. Kemudian ujung yang satunya dia masukkan di leher. Kemudian dia loncat turun dari kursi. Nah, ini yang membuat kami keluarga juga bertanya. Penjelasan seperti itu, apakah saat itu Pasinaga ini hadir untuk menyaksikan korban buat seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, loncat turun dari kursi berarti saat itu kakinya harus melayang. Tapi dengan foto yang beredar, kemudian kita lihat kenyataan yang ada bahwa kaki kiri korban itu ada di atas kursi dengan posisi terlipat. Sedangkan kaki kanannya ujungnya menyentuh lantai di atas sendal. Sementara lehernya sendiri tidak ada jeratan, tapi dagunya hanya dinumpang, istilahnya gai begitu saja di atas kain lipat. Nah, dia tidak ada jeratan. Kok anak ini bisa mati? Itu yang membuat kami keluarga sampai dengan ini hari kami tidak terima. Artinya banyak kejanggalan kok dia bisa mati. Akhirnya kami buat laporan, kami buat kronologi laporannya. Kemudian kami datang serahkan di Polresta Kupang. Waktu kami datang serahkan di Polresta Kupang, kami bertemu lagi dengan Pak yang nama Pasinaga tadi itu. Kami serahkan di ruang identifikasi itu. Artinya petugas itu menjelaskan terkait dengan meninggalnya Vika tadi itu dengan cara gantung diri itu. Setelah itu kami minta foto untuk lihat. Tapi itu pun susah, mau dikasih pun susah. Dengan berbagai alasan. Akhirnya juga dia kasih tunjuk di HP. Tapi kasih tunjuk hanya sebentar saja. Ini tidak sampai 5 menit. Di situ kami lihat jelas bahwa posisi korban itu kakinya di atas kursi, kaki kiri di atas kursi dengan posisi tekuk, ujung jari kaki kanan injak di lantai di atas sendal, kemudian leher tidak ada jeratan, hanya dagunya yang numpang di atas kain lipat. Di situ kami pertanyakan, Pak, ini anak ini bukan dia gantung diri, anak tidak mati kalau gantung diri dengan cara seperti ini. Petugas itu dijawab, dia bilang, itu simpul hidup, saya sudah lepas, saya sudah buka. Dia jawab seperti ini. Kami keluarga pertanyakan, simpul hidup kalau dia lepas berarti Pak punya bukti. Pasti paling tidak tuh ada foto saat lepas itu. Sebelum lepas itu kan dia foto. Iya, harus foto. Kemudian kalau dia lepas dalam posisi tergantung, dia lepas simpul hidup berarti ya, korban itu pasti dia langsung jatuh karena tidak ada jeratan, dia langsung jatuh. Ataukah dia kasih turun dulu, lepas di atas kasur, baru dia angkat kembali lagi, gantung kembali kan? Seperti itu. Artinya kurang masuk akal ya dari penjelasan. Iya, dari penjelasan itu kan kurang masuk akal. Lalu selanjutnya laporan di Polres nih Bapak. Itu keluarga korban pernah dipanggil untuk diambil keterangan atau tidak pernah? Kami dipanggil untuk ambil keterangan pertama. Kami diambil keterangan untuk pertama kalinya. Kemudian selanjutnya kami itu ikuti terus. Kami datang terus. Ada tanggalnya saya lupa. Tapi kami dipanggil datang terus. Yang terakhir kali itu
buat kami keluarga amat sangat kecewa itu saat kami datang, kami bertemu langsung dengan Kanit PPA yang namanya Ibu Trince Sine. Kami langsung di ruang Kanit PPA, itu ibu dia menjelaskan segala macam aturan dan lain sebagainya. Yang saya sempat tangkap itu, ibu ini bilang, "Bapak, kalau kita mau menetapkan seorang jadi tersangka, harus ada 3 alat bukti yang mendukung. Yang pertama, saksi ahli, kemudian otopsi. Untuk saksi ahli dengan saksi-saksi yang Bapak mereka nyatakan di dalam kronologi, semuanya itu kami sudah periksa." Di situ saya kaget. Karena sebelum datang ke Polresta, adik-adik yang jadi saksi itu, saya sudah bertemu dengan mereka. "Adik dong ke mana? Dari polisi dong so panggil kamu, kok belum?" "Belum om, kami belum diperiksa." "Adik ke mana? Kamu sudah diperiksa kok?" "Belum om." Bahkan bibi yang mau dibilang saksi-saksi terdekat, itu pun saya kontak tanya bibi, "Bibi, dari Polres sudah panggil. Untuk apa?" "Ya terkait dengan Vika punya mati itu. Sudah periksa kok?" Bibi bilang, "Belum, dari polisi belum panggil." Itu yang buat kami kecewa. Sementara ibu sini jelaskan bahwa 3 alat bukti ini harus mendukung. Ternyata belum. Akhirnya rencananya mau otopsi itu saya tolak. Saya tidak mau. Harus periksa ini saksi dulu. Bahkan saat itu pun sambil keputusan bahwa sudah, kita langsung ke ini Polda saja, karena di Polresta ini tidak ada kejelasan ini. Kita langsung ke Polda saja. Karena saya tolak untuk ke otopsi, hampir setiap hari Ibu Kanit PPA itu telepon, tapi saya tidak angkat di telepon. Kemudian telepon lewat ini Kanit PPA Polresta Kupang, Polresta Soe, datang bertemu saya. Hubungi, "Bapak ini bagaimana, dari Polresta mau datang untuk otopsi." Saya ceritakan semua bahwa sudah Pak, untuk dengan Polresta saya tidak mau lagi. Karena kami, mereka omong kosong, tipu kami. Jadi biar saya lanjut ke Polda saja. Kaget dari ini PPA provinsi. Dari PPA provinsi datang. Sekitar berapa orang? 6 orang ke 8 orang. Ibu-ibu semua. Datang bujuk rayu kami untuk mau otopsi. Jadi kami pikir bahwa mereka ini mau kawali kami sampai kasus ini terungkap. Ternyata mungkin kerjasama antara PPA Polresta Kupang dengan PPA ini provinsi pergi bujuk rayu kami supaya kami mau untuk diotopsi. Begitu kami mau untuk diotopsi, kami balik hubungi ini PPA provinsi terkait dengan persiapan dan lain sebagainya. Mana mau angkat kami punya telepon? Tidak pernah angkat kami punya telepon. Jadi mereka tuh hanya datang tuh janji manis untuk mau otopsi itu anak saja. Dan sampai hari ini belum otopsi. Akhirnya terakhir kami sudah siap untuk otopsi, jadi mereka juga kasih dia punya perlengkapan yang harus kami siapkan, apa-apa saja yang perlu kami siapkan. Sudah kami siap kerja semua, tenda segala macam sesuai mereka punya kebutuhan itu kami siap. Akan jadi otopsi tanggal 3 Maret tahun 2025. Artinya otopsi, jadi otopsi. Setelah otopsi, dokter forensik dari manakah? Bilang dari Vietnam Boy kah, dari manakah waktu itu. Setelah otopsi, dokter kumpulkan kami semua, artinya keluarga dengan masyarakat beberapa yang ada waktu itu. Dokter kasih gambaran awal. Dia kasih gambaran awal bahwa dari hasil otopsi yang ada tadi, 50%
eh, kemungkinan ini dia gantung diri, artinya dia bunuh diri. Di situ kami keluarga juga tidak terima, karena seharusnya laboratorium yang menentukan. Belum periksa laboratorium kok dokternya sudah, dari mana dia tahu bahwa ini dia 50% dia gantung diri. Seharusnya diumumkan tuh setelah ada pemeriksaan di laboratorium dulu. Nah, itu yang buat kami keluarga juga pertanyakan. Karena dijelaskan seperti itu, beberapa pertanyaan yang kami ajukan ke dokter forensiknya. Kami tanya terkait dengan kondisi atau posisi yang gantung diri itu kok bisa mati. Kalau kakinya di atas lantai, kaki sebelahnya di atas kursi, kemudian tanpa jeratan di leher, kok korban ini bisa mati? Dokter bilang, bisa. Dia bisa mati secara perlahan-lahan. Nah, mati secara perlahan-lahan itu durasi waktunya berapa lama? Kemudian apa yang menyebabkan dia mati? Kok tidak ada jeratan di leher? Seperti itu. Kemudian sampel yang mereka ambil itu ada 10 toples. Saat mereka mau bawa pulang, mereka persoalkan lagi, sampel ini yang mau bawa siapa? Dokter kah atau polisi? Dokter bilang mau titip di ini polisi. Polisi bilang tidak, dokter yang bawa. Dokter bilang tidak, harus polisi yang bawa. Dokter bilang apa? Itu saat itu mereka ungkapkan, sampaikan di salah satu keluarga yang saat itu dia ada. Jadi polisi bilang dokter yang bawa titip. Dokter bilang tidak, harus polisi yang bawa. Dokter bilang tidak boleh simpan di kulkas karena nanti rusak. Itu langsung dikirim. Polisi jawab bilang apa? Kami tidak ada dana, kami tidak ada uang untuk kirim ini sampel. Itu polisi ngomong di siapa? Polisi omong di keluarga yang saat hadir saat itu tuh. Bilang kami tidak ada uang untuk kirim ini sampel. Nah, kalau tidak ada uang, kenapa kamu harus datang otopsi? Sehingga kami keluarga tuh berpikir begini, jangan sampai betul mereka tidak dana sehingga mereka tidak kirim ini sampel. Karena sampai dengan ini hari pun hasilnya mereka tidak pernah sampaikan ke kita. Iya. Baik lisan maupun tertulis itu tidak ada. 26 Februari tidak salah. Foto dan kirim ke Ibu Kanit PPA. Minggu depannya saya turun karena kamar itu barang-barang sampai ini hari, sampai saat ini saya tidak angkat. Korban sudah 1 tahun lebih ini, barang-barang korban itu saya tidak ambil. Saya tetap bayar tiap bulan, karena saya mau supaya ini kasusnya harus terungkap dulu. 1 minggu setelah kami kirim foto, saya datang lihat, kok kursi sudah tidak ada, sendal juga tidak ada. Kok kursi dengan sendal ini di mana? Siapa yang angkat? Kemudian TKP-nya itu juga sudah obrak-abrik. Yang contoh seperti rak gelas di atas galon, sebelumnya itu rapi, susun rapi. Tapi kami datang, rak dengan gelas itu semua terlempar di lantai. Tuh. Dari mana Bapak tahu itu tersusun rapi? Tersusun rapi itu waktu awal ada foto. Iya. Yang petugas olah TKP itu mereka sempat foto dan mereka sempat videokan. Jadi semuanya itu rapi. Dia berantakan tuh setelah kejadian dan sudah ada laporan baru iya, berantakan. Dia berantakan itu setelah kejadian dan setelah ada laporan seperti itu, baru saya datang lagi. Kali yang kedua saya datang, saya juga kaget. Korak gelas terlempar dengan gelas-gelas semua di tanah, pecah. Kemudian foto korban dengan dia punya pacar kah, dia punya teman, siapakah yang terletak di atas lemari pakaian korban itu, mereka kasih turun taruh di kepala tempat tidur korban. Jadi saya sempat suruh adik-adik, saya bilang angkat, bersihkan itu pecahan gelas dengan rak gelas itu, angkat, simpan. Kita sudah punya bukti, foto dengan video itu sudah jelas.
Entah siapa yang datang untuk obrak-abrik ini keadaan seperti ini. Jadi Bapak, ini makin menarik bahwa dengan kematian yang diduga tidak wajar oleh adik Vika ini kan, selama ini Bapak dong di Soe, Vika di Kupang. Sebenarnya komunikasi antara Vika dan Bapak dong seperti apa? Apakah Vika pernah mengeluh, cerita dia punya masalah atau tidak pernah? Jadi baik, untuk komunikasi dengan korban ini kuliah, kemudian namanya dia tuh anak perempuan. Anak perempuan. Baru ini anak ini untuk mau susah itu agak susah ya. Soalnya dia ini ceria, anak ini. Dengan siapa saja. Dia ceria. Di kampus atau dengan siapa saja dia tuh kenalan banyak. Dia ceria. Kemudian untuk dia punya kebutuhan, artinya memang dia selalu sampaikan, dan kita sebagai orang tua atau keluarga pun kita selalu penuhi. Karena memang anak kuliah tuh butuh segala sesuatu tuh dia perlu, jadi kita tetap penuhi seperti itu. Komunikasi lancar hampir tiap hari, kebutuhan kita selalu penuhi. Selama ini Bapak dong tahu, selama Vika masih kuliah tuh pernah Bapak dong tahu Vika punya pacar atau tidak punya pacar? Bisa. Kalau untuk soal pacar, Vika sendiri tidak pernah sampaikan ke kami, atau kita mau dengar cerita-cerita dari dia punya teman pun tidak. Tapi setelah dia meninggal dulu, baru kita dengar. Kita dengar bahwa dia punya pacar. Dia punya pacar yang namanya Alvin Bria. Alvin Bria, dia itu sopir Maxim. Dan menurut cerita temannya, teman dekat yang dengan Vika itu, bahwa Vika itu tuh sering mengalami, artinya pukulna, marana, makina, apa segala macam dari itu. Dia punya pacar itu. Bahkan ATM saja pun laki-laki ini yang pegang. Laki-laki yang pegang. Jadi segala kebutuhan uang yang kita kirim itu tuh dia yang nanti minta lagi di si laki-laki itu tuh. Seperti itu. Setelah Bapak dong dengar kabar meninggal, terus selama ada di Kupang pernah dengar cerita dari Vika pu kawan-kawan terkait dengan kasus bunuh diri, gantung diri? Pernah dengar tidak dari Vika pu kawan atau mungkin tetangga-tetangga kos? Oh iya, ada salah satu tetangga yang berhadapan dengan kos Vika, itu orang Bugis. Jadi punya kios di situ yang Vika biasa, pokoknya itu kios itu untuk belanja-belanja anak tetangga kos di situ sudah. Bibi, kami biasa panggil Bibi. Jadi Bibi juga kenal baik dengan saya. Jadi waktu datang, kami mau datang di Vika punya kamar atau tempat TKP. Saya datang, saya belum tanya, tapi Bibi langsung menangis dan langsung cerita. Dia bilang Vika punya bapak, kasihannya Vika anak baik, biasa datang duduk ke cerita-cerita dengan saya di sini, main-main di sini, kaget dia mati. Dia ceritanya ke mana Bibi, saya tanya. Dia bilang malam itu bapak, dia punya pacar itu datang parkir oto di samping sini. Kemudian dia menuju ke saya, datang di kios ini, dia tanya saya, bilang Bibi, ada jual minyak yang pedis-pedis kok. Bibi tahu itu Vika pu pacar? Iya, Bibi tahu Vika punya pacar karena memang sering datang parkir mobil di situ. Terus Bibi bilang ada. Bibi bilang saya kasih keluar ini balsem geliga, taruh di atas etalase. Tapi ini laki-laki dia bilang sabar dulu, saya masuk tanya Vika dulu.
Akhirnya dia berangkat, dia tidak jadi bawa itu balsem. Dia berangkat dengan mobil atau dia Tidak, jalan kaki, menyeberang saja. dekat. Iya, karena kos di sebelah jalan, bibi di sebelah jalan sini. Akhirnya dia masuk menuju pergi kamar Vika, kos. Bibi bilang, lama sekali saya tunggu, lama dia tidak datang. Akhirnya saya juga masuk tidur. Setelah itu baru saya dengar teriakan. Teriakan bilang ini Vika gantung diri, Vika gantung diri. Begitu saya bangun lihat, banyak orang sudah ada di luar. Itu yang kami dengar langsung dari bibi. Artinya dengan kronologis ini sebenarnya kita bisa menganalisa ya, bahwa harusnya pacar Vika juga dianggap sebagai saksi. Mungkin ada sesuatu yang bisa saja dia tahu karena dia orang terakhir yang bertemu Vika, begitu. Iya, artinya dia orang terakhir bertemu dengan Vika. Dari dia punya cerita di media saja pun jelas. Orang terakhir yang bertemu dengan Vika dan orang pertama yang lihat Vika gantung diri. Jadi kalau kita mau lihat dari berita yang di media itu bahwa dia telepon saya punya anak, bilang Vika yang telepon dia. Vika telepon dia, telepon itu si laki-laki, tapi dia masih ikut acara wisuda. Berapa jam kemudian dia telepon balik Vika, tapi bilang Vika tidak angkat. Akhirnya dia datang. Datang sehingga di bibi dulu tadi itu. Itu versi dia. Versi dia. Kemudian dia masuk di lokasi itu, kosnya Vika. Dia panggil-panggil, gedor-gedor pintu, tapi Vika tidak buka. Setelah itu, dia cari jendela yang kebetulan tidak terkunci. Kemudian dia buka jendela, lihat ke dalam, Vika ada tergantung. Itu ceritanya dia di dalam media seperti itu. Artinya dia orang yang pertama tuh terakhir untuk temukan. Informasi waktu itu di media tuh kan gantung diri murni. Sejak kapan Bapak dong mulai mencurigai bahwa ini kematian tidak wajar? Mungkin ada cerita-cerita kah, atau mungkin ada petunjuk-petunjuk kah sampai Bapak dong merasa bahwa ini kematian tidak wajar? Itu seperti media yang digunakan untuk gantung diri tadi itu kan kita sudah curiga, kemudian ciri-ciri yang itu juga kita sudah curiga, kemudian ada beberapa barang bukti lagi tadi juga kita sudah curiga bahwa oh ini bukan dia gantung diri. Ada kejanggalan. Iya, ada kejanggalan seperti itu. Tadi dari awal bahwa saya masih komunikasi dengan dia, jam 6, jam 8 dia masih keluar pergi belanja, jam 9 dia masih live di TikTok. Ternyata bahwa si Vika ini, dia itu ada janjian dengan dia punya teman yang nama Bunga dengan ini Andini. Kalau ini malam ini mereka datang jemput untuk tidur di Bunga punya kos, untuk besok pagi mereka berangkat ke Pasar Lili, jual dia punya barang bekas, pakaian bekas. Dan itu memang ada. Dia punya pakaian yang di kertas kantong itu ada siap di situ. Jadi dia tuh tunggu untuk jemputan. Dan mereka punya komunikasi itu ada. Kita sempat print juga mereka punya komunikasi. Dan menurut Bunga dengan Vika pun bahwa kami ada telepon, kami ada komunikasi ini. Nanti sampai jam 9 lewat itu baru komunikasi itu putus. Artinya kami komunikasi tapi dia Vika tidak angkat telepon, Vika tidak balas, Vika tidak ini, sampai video call pun Vika tidak ini. Berarti bisa saja ini kontradiksi ya dengan keterangan di media bahwa dia punya pacar mau ajak jemput untuk doa itu. Iya. Kalaupun misalkan benar kalau pacar itu atau Vika telepon untuk mau antar ke gereja, pasti dalam komunikasi dengan dia punya teman Andini Bunga itu pasti ada komunikasi bahwa oke, kamu datang tunggu saya, tunggu sebentar, saya pergi berdoa di gereja dulu, baru kamu jemput atau saya punya pacar antar ke ini Bunga punya kos. Nah, tapi ini tidak. Begitu komunikasi langsung putus. Mereka telepon, woi Vika,
Itu dalam komunikasi mereka, Vika. Jadi Andini dengan Bunga itu cerita seperti itu. Nah ini menarik Bapak. Komunikasi itu Bapak dong tahu dari mana? Karena ini komunikasi lewat HP. Sementara HP Bapak dong, HP korban, HP Vika ini kan Sandi dia tidak tahu. Bagaimana bisa tahu bahwa ada komunikasi seperti itu? Oh ya, jadi itu kebetulan Andini, Vika dengan Bunga ini mereka ini teman akrab, teman dekat sekali. Teman kebetulan sama-sama dari Soya Manuban Timur. Jadi mereka tuh sudah janjian tadi untuk mau tidur sama-sama jual barang bekas besok pagi nanti ini. Jadi begitu dengar kabar di bahwa dia meninggal, artinya dengan sendiri mereka menceritakan bahwa tadi tuh kayak masih komunikasi seperti ini. Buktinya ini. Jadi di mereka punya HP itu ada bukti seperti itu. Bukti komunikasi ya. Ini jam sekian ini kami masih komunikasi dengan dia. Saya dalam perjalanan, saya tanya dia, Vika lu di Bunga kok? Saya masih di dalam perjalanan. Hanya itu saja langsung berhenti. Artinya ini Vika pun teman-teman kasih tunjuk bukti percakapan itu. Bukti percakapan. Begitu mereka dengar bahwa dia bunuh diri atau gantung diri tadi itu tuh, mereka juga kaget, kok kami baru habis komunikasi ini, bukti ini kami harus jemput dia untuk ke... Bahkan Vika bilang apa? Besok itu kita pulang cepat dalam komunikasinya dia itu. Besok itu kita usahakan pulang cepat, karena jam 11 ini saya harus Zoom di kampus, saya harus Zoom, kuliah Zoom. Seperti itu. Jadi korban memang dia tidak ada niat untuk mau gantung diri, itu tidak ada. Karena dia malah mau ke pasar rilis ada, ya masih ingatkan dia punya teman dong, ingat besok kita pulang cepat karena saya ada mau Zoom ini. Setelah kubur Bapak, setelah kubur tuh ada tanda-tanda yang Bapak dong alami, ada petunjuk-petunjuk atau memang tidak ada? Kalau setelah kubur memang ada mimpi, tapi mimpi itu lewat dia punya kakak. Jadi paginya dia punya kakak panggil saya, Bapak. Iya, bagaimana? Saya tadi malam mimpi Vika. Mimpi apa? Ini mimpi bilang Vika itu datang cari dia punya HP. Coba Bapak ambil dia punya HP, kita buka. Jangan sampai ada cerita atau jangan sampai ada berita apa-apa di dalam HP. Akhirnya mereka pun ambil. Tapi itu HP itu pakai dia punya kode, kok pakai apa, kok sidik jari, saya tidak terlalu paham itu. Akhirnya mereka tuh utak-atik sambung sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya memang betul. Ternyata ada berita-berita yang memang mengarah ke sana. Terkait, iya ada informasi, iya. Ternyata bahwa ada informasi yang... Informasi itu sudah disampaikan ke pihak APH. Bagaimana? Informasi yang Bapak dong temukan di rekam jejak digital tadi itu sudah disampaikan juga ke pihak polisi, kepolisian? Sudah. Jadi pun kami sempat buat kronologi dan kami sudah sampaikan ke... Waktu itu kami sampaikan secara lisan, kami konsultasikan ke Polresta, namun Polresta bahwa oh itu Bapak mereka langsung ke ini Polda saja. Akhirnya kami pun buat kronologinya, kami sampaikan ke pihak Polda. 1 tahun yang lalu kah? Tidak salah bulan April. Nah, sampai ini hari ini pun tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Iya. Penyerahan bukti-bukti petunjuk lah ya dari itu rekam jejak digital tadi. Jadi itu ada kasus baru itu. Ada kasus baru. Iya. Artinya dalam percakapan yang kita temukan di dalam seperti itu. Selama Vika belum dikuburkan tuh, itu pacarnya pernah datang mengaku bahwa dia pacarnya atau tidak, juga dia tidak pernah hadir dalam itu pemakaman, datang melayat gitu. Ceritanya begini, tanggal 29 malam ditemukan, 30 di rumah sakit,
Pas kami mau pulang, dia datang. Dia datang itu dikawali oleh apa namanya? Polisi. Iya, ya. Dikawal oleh polisi. Begitu dia sampai di rumah sakit, banyak mahasiswa yang berteriak dia, pembunuh, pembunuh, pembunuh. Kau bunuh Vika, kau bunuh Vika. Kau beli balsem untuk apa? Kau beli balsem untuk apa? Dari situ sampai ini hari, bukan dia pernah kenal saya punya anak, jadi mau datang pendekatan dengan kita orang tua keluarga bahwa dia pernah kenal baik dengan Vika. Vika tuh dia punya keluhan begini, dia sakit begini, menghilang saja. Sampai sekarang. Iya, tidak ada komunikasi. Padahal dia tidur bangun dengan saya punya anak sampai ada. Ini petunjuk ini kan dia bisa connect dengan sampai pada tindakan tadi itu. Iya. Nah, kalau ini HP ini kami tidak terima, kemudian tidak ada mimpi, berarti kami juga tidak tahu. Kami tidak tahu kalau ada kasus, iya. Terkait dengan kasus ini. Tidak ada. Artinya mulai dari 2025 begitu panas, kemudian dia diam sampai ini hari ini. Mama kos juga tidak. Mama kos dia hanya minta tagih uang kos tiap bulan. Mama kos tidak pernah cerita kondisi keadaan bagaimana. Dia hanya tiap bulan bayar kos. Iya mama siap sekirim. Bayar kos. Iya mama siap sekirim. Kemarin tanggal 15 April lah kemarin, beberapa hari yang lalu, sekitar jam 3 ada petugas dari Polresta datang ke rumah di Soe. Ya mereka telepon saya. Kalau mereka mau bertemu dengan saya, mau klarifikasi atau mau antar surat terkait dengan kematian ini. Nah sebelumnya itu karena kita ada tekanan di media itu tuh terkait dengan ini. Jadi mereka juga langsung ke rumah Soe. Tapi selama ini tidak pernah ada komunikasi, tapi begitu ada pemberitaan media mulai ada komunikasi. Iya, mereka langsung datang ke rumah di Soe. Jadi memang awalnya saya tidak mau untuk Polresta lagi. Saya tuh mau ke Polda. Memang saya juga tidak mau. Tapi begitu omong-omong bahwa nanti ada mau gelar perkara ini. Jadi surat pun saya terima, saya tanda tangan. Jadi waktu saya bilang petugas yang ada, saya bilang baik ibu, bapak dong, terima kasih sudah datang bertemu saya. Harapan kami keluarga bahwa tolong, karena kasus ini sudah 1 tahun lebih, kejelasan meninggalnya anak kami ini nih tidak jelas. Jadi bantu kami supaya kita bisa selesaikan, supaya kami keluarga juga tahu kalau memang anak kami itu salah, motifnya seperti apa. Kami keluarga itu, kami itu salah. Saya sebagai orang tuanya saya minta maaf. Kalau misalnya punya anak itu salah dengan siapa sampai dia meninggal, saya minta maaf. Jadi petugasnya pun dia sampaikan bahwa jadi info ini nanti akan terungkap di gelar perkara nanti. Saya sempat tanya, kapan ibu? Mereka bilang, ya dalam waktu yang dekat ini. Saya bilang, ya terima kasih, mudah-mudahan. Nah, itu jawaban dari petugas yang ada waktu itu. Ya harapan Bapak seperti apa? Ya harapan kami keluarga dan saya sebagai orang tua, artinya kasus ini bisa diatensi, kemudian bisa terungkap dengan jelas. Seperti itu. Yang pertama motifnya apa? Iya, motifnya. Karena ada dugaan kematian yang tidak wajar Iya. Sehingga kalau memang ini bukan murni gantung diri, siapa pelaku setidaknya bisa diungkap oleh polisi, karena polisi sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita sudah cerita banyak. Saya dari tim media lah berterima kasih karena Bapak jauh-jauh dari Soe datang ke Kupang untuk bertemu dengan kami.
mengucapkan berbelasungkawa begitu. Terima kasih. Saudara Vika, Bapak juga bisa dikuatkan dengan adanya dukungan-dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Ya.